Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat hari Senin ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama yang kita masing-masing. Nah, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini gimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Oke? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Nah, kan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian kalor dan juga perubahan kalor berdasarkan suhu benda. Sekarang kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Sebelum itu kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik kelas 7 dapat menjelaskan mengenai konduksi serta contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan mengenai konveksi serta contohnya di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan juga jelas. Yang ketiga, melalui pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan mengenai radiasi beserta contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan juga yang ketiga radiasi. Nanti kita akan membahas pengertian atau penjelasan dari konduksi, konveksi, dan radiasi, beserta kita akan membahas mengenai contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konduksi. Ada yang tahu konduksi itu apa? Nah, konduksi ini adalah perpindahan kalor yang menggunakan zat padat, tetapi perpindahan tersebut tidak ikut dialaminya. Dengan kata lain, jadi kalor itu atau panas itu berpindah dalam zat tersebut, namun partikel-partikelnya tidak ikut berpindah juga. Jadi hanya berpindah panasnya saja. Contohnya nih, yang pertama, apabila kita mempunyai ujung benda yang terbuat dari logam, kemudian kita panaskan, maka lama-kelamaan akan terasa panas atau hangat pada ujungnya yang kita pegang ini. Nah, contohnya seperti pada kembang api. Kalian pernah bermain kembang api kan? Nah, kembang api ini jika dibakar dan ujungnya kita pegang, maka lama-kelamaan ujung yang kita pegang ini akan terasa hangat juga. Kemudian yang kedua, ketika ada mesin dari knalpot motor misalnya. Nah, kemudian dihidupkan, maka lama-kelamaan knalpot itu akan terasa panas kan? Dan yang ketiga, ada tutup panci. Nah, tutup panci ini biasanya digunakan untuk menutup air rebusan. Nah, lama-kelamaan tutup panci ini akan terasa panas juga karena logam seperti besi, aluminium, dan lain-lain itu bersifat konduktor atau dapat menghantarkan panas. Jadi apapun itu, misalnya logam, misalnya dari knalpot ataupun tutup panci ataupun kembang api yang terbuat dari logam, itu akan terasa panas, akan menghantarkan panas. Makanya jika lama-kelamaan dan kita pegang, maka akan terasa panas ataupun hangat. Kebalikannya, ada yang namanya isolator. Nah, isolator ini adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti apa? Seperti kayu tidak akan bisa menghantarkan panas. Kemudian kertas. Nah, benda-benda seperti itu merupakan contoh dari isolator. Oke, mengerti? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konveksi.
Konveksi ini adalah perpindahan panas yang menggunakan aliran, namun juga terjadi perpindahan zat perantaranya. Dalam hal ini merambatnya kalor disebabkan oleh perpindahan partikelnya, sehingga proses perpindahan panas secara konveksi ini dapat terjadi. Terjadinya konveksi dapat berlangsung pada zat gas, bisa angin ataupun udara maupun zat cair. Nah, jadi kalau tadi konduksi itu hanya panasnya atau kalornya yang dapat berpindah, sedangkan konveksi ini zat-zat atau partikel di dalamnya itu dapat berpindah panasnya juga. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh konveksi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai proses terjadinya pemanasan air. Nah, ketika kalian memanaskan air, ketika air itu sudah matang atau sudah masak maupun sudah panas, maka air itu akan bergerak dari bawah naik ke atas, ke bagian atas. Nah, biasanya pergerakan air dari bawah ke atas ini ketika air sudah matang itu dinamakan mendidihkan. Nah, air mendidih ini terjadinya pergerakan dari bawah ke atas karena air di bagian bawah lebih panas dibandingkan air di bagian atas, sehingga terjadinya pergerakan. Kemudian pergerakan air mendidih ini akan menghasilkan gelembung-gelembung kan, maupun gelembung kecil ataupun gelembung besar. Itu dinamakan air mendidih, dan air mendidih itu merupakan salah satu contoh dari konveksi. Nah, yang kedua contohnya yaitu tingginya asap yang melambung dari cerobong pabrik. Jika kalian pernah mengamati atau pernah melihat suatu pabrik, nah pabrik ini biasanya mempunyai cerobong untuk mengeluarkan hasil atau mengeluarkan residu dari asap pengolahan pabrik. Nah, asap ini akan dari pabrik tersebut akan naik melambung ke atas melalui cerobong asap, dan asap ini biasanya akan bercampur dengan udara luar atau ke langit-langit atas. Nah, itu karena terjadinya perpindahan panas dari asap pabrik ke luar. Kemudian yang ketiga itu terjadinya angin laut dan juga angin darat. Nah, angin laut ini dan angin darat terjadi perpindahan udara panas dari darat ke laut maupun sebaliknya dari laut ke darat. Nah, yang pertama itu angin darat. Angin darat ini biasanya terjadi pada malam hari. Nah, angin darat ini terjadi ketika udara di darat udaranya lebih rendah daripada udara di laut, sehingga udara di darat ini akan bergerak ke udara laut. Jadi dinamakan angin darat. Nah, biasanya jika angin darat terjadi atau ketika malam hari itu saatnya para nelayan untuk pergi mencari ikan ke laut. Sedangkan angin laut ini terjadi ketika udara di darat lebih panas, lebih tinggi udaranya daripada di laut, sehingga udara dari laut ini akan bergerak pindah ke udara di darat, sehingga dinamakan angin laut. Dan angin laut ini biasanya terjadi pada siang hari. Dan pada siang hari ini itu waktunya untuk para nelayan pulang dari mencari ikan saat malam hari itu. Jadi nelayan ini akan pergi saat angin darat atau malam hari dan akan pulang saat angin laut atau pada siang hari, begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai radiasi. Ada yang tahu tentang radiasi? Jadi radiasi ini adalah jenis perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara, yang pada umumnya radiasi ini diikuti dengan adanya cahaya. Jadi radiasi ini tidak membutuhkan zat perantara untuk
menghantarkan perpindahan panasnya, tetapi dia biasanya diikuti dengan adanya cahaya. Nah, perpindahan kalor ini dapat dengan mudah kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada yang sering kita lakukan atau sering kita alami, yaitu panas matahari yang begitu jauh. Panas matahari kan, matahari itu sangat jauh dari kita, tetapi kita dapat merasakan sinar matahari itu mengenai kulit kita. Itu merupakan contoh dari radiasi. Kemudian contoh selanjutnya dari radiasi, selain tadi matahari, sinar matahari yang dapat dirasakan oleh kulit kita, yang pertama ada ketika tubuh kita berada dekat dengan sumber api, maka akan merasakan hangat. Contohnya, misalnya kalau kita sedang masak, nah itu kan kita dekat dengan sumber api dari kompor itu, maka tubuh kita juga akan merasakan hangatnya atau panasnya dari api tersebut. Kemudian contoh selanjutnya itu ketika kita melaksanakan atau melakukan api unggun. Nah, jika kalian pernah melakukan api unggun, jika kalian dekat dengan api unggun tersebut, maka kalian akan merasakan hangatnya api tersebut kan. Nah, itu salah satu contoh dari radiasi. Yang kedua, ada telur unggas yang menetas menggunakan media perantara lampu. Nah, contohnya nih yang kedua tentang telur unggas, misalnya telur ayam. Telur ayam biasanya dierami di sebuah kandang, dan kandang itu diberikan lampu biasanya lampu bohlam atau lampu warna kuning. Nah, itu akan menghantarkan lampu tersebut, cahaya tersebut akan mengeluarkan panas ke telur tersebut. Jadi telur tersebut akan merasa dierami dan akan menetas sesuai dengan waktunya. Kemudian yang ketiga, ada pakaian yang dijemur kemudian akan kering karena berada di bawah teriknya matahari. Seperti tubuh tadi yang akan merasakan panas. Nah, pakaian juga ketika kita menjemur pakaian pasti akan cepat kering jika terdapat sinar matahari atau panas matahari. Tapi ketika mendung, pakaian tersebut kan tidak akan kering. Nah, itu juga salah satu contoh dari radiasi. Sampai di sini paham? Jika ada yang belum paham dari penjelasan Ibu, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp. Kemudian tugasnya untuk hari ini kalian rangkum materi hari ini, kemudian nanti Ibu berikan tugas LKS soal literasi yang mengenai perpindahan kalor. Nanti Ibu jelaskan di grup WhatsApp ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan, memahami, dan memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.